Nomor 18, untuk ekonomi secara keseluruhan, apa yang terjadi ya? Nah, ini mesti ngerti ya konsep GDP. GDP dihitung dengan dua metode, bisa lewat metode pengeluaran atau yang kita kenal dengan aggregate demand dan juga metode pemasukan atau aggregate supply ya. Ini saya nggak akan jelaskan secara detail karena ada materi yang lebih lanjut setelah UTS. Intinya pada saat keseimbangan aggregate demand harus sama dengan aggregate supply. Nah, ini secara tidak langsung bilang bahwa di dalam perekonomian apa yang dihasilkan itu juga yang dikeluarkan. Seperti itu ya. Itulah sebabnya kenapa di soal sebelumnya misalnya kita punya disposable income. Kita nggak konsumsi itu masuk kebocoran gitu karena harusnya itu dikeluarkan ya. Nah, bagaimana menjelaskan bahwa penghasilan itu bakal sama dengan pengeluaran? Jadi di suatu negara memang perhitungan PDB ya tadi bisa pakai AD, bisa pakai AS, bisa pakai value added atau bisa pengeluaran, bisa per ini pemasukan. Berarti dengan kata lain kalau kita nambahin C plus I plus G plus NX itu bakal sama dengan R plus I ya, konsumsi tambah investasi tambah government tambah net ekspor atau ekspor kurang impor, maka ini nanti hasilnya sama dengan rent, bunga, rent sewa, bunga, profit ditambah wages. Itu bakal sama in the equilibrium ya. RIP tambah W. Oke. Nah, dalam perekonomian secara keseluruhan income harus sama dengan expenditure. Oh ya, dengan pendekatan ini nanti kalian juga bisa cari salah satu komponen ya. Kalau misalnya diketahui CINX, RI profit sama wages. Nah, itu kalian bisa cari government expenditure berapa. Nah, kenapa perekonomian secara keseluruhan income bakal sama dengan expenditure? Karena setiap transaksi, ingat ya, dalam transaksi ada buyer, ada pembeli, ada seller, ada penjual. Nah, setiap dolar yang di spending, yang dikeluarkan sama si pembeli, itu adalah income dari sang seller. Ya kan? Secara accounting, kalau saya beli barang, misalnya saya beli apa ya? Misalnya saya beli Oreo, Oreonya $1 gitu ya. Saya jadi nyebut merek. Misalnya ya anggap saya beli coklat seharga $1. Nah, artinya saya ngeluarin uang $1, ya kan? Mungkin dari segi saya berkurang uangnya ya. Berkurang $1, saya dapat Oreo. Tapi penjual juga kehilangan kehilangan coklatnya dan dia dapat $1. Itulah sebabnya kenapa income bakal sama dengan expenditure. Sebenarnya saya mendapatkan Oreo yang nilainya $1 dan itu setara juga penjual dapat $1. Sehingga $1 saya mengalir ke si seller. Nah, itu yang nantinya menyebabkan pengeluaran sama dengan pemasukan. Gitu, ya. Makanya saving disebut leakage atau kebocoran. Nah, terus GDP juga mengukur income dan expenditure dalam suatu perekonomian dan ya jadi baik pendekatan penerimaan pengeluaran itu akan menghasilkan nilai yang sama, ya. Jadi mungkin dari segi saya keluar $1, tapi dari segi orang lain dia dapat $1 gitu. Nah, memang ini plus sama minus, tapi minus ini kan bisa dianggap plus. Artinya pengeluaran saya $1. Memang uang saya berkurang $1, tapi secara status pengeluaran saya $1 naiknya. Tapi dari segi produsen, penerimaan dia naik $1. Nah, itulah kenapa pengeluaran naik 1, penerimaan juga naik 1. Nah, maka kalau ada banyak transaksi sebenarnya tetap equal gitu penerimaan sama pengeluaran ya. Jadi itu ya, untuk 18 jawabannya yang A ya, penghasilan harus sama dengan pengeluaran. Oke, terima kasih atas perhatiannya.